Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Abdul Wahab. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Al-Ulum Makassar. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video edukasi mengenai langkah-langkah pemasangan restrain. Jadi apa sih tujuan membuat pemasangan restrain itu sendiri? Jadi pemasangan restrain itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya gerak yang berlebihan oleh pasien, sehingga tidak memicu terjadinya sebab-sebab yang tidak kita harapkan, seperti jatuhnya pasien dan di berangkar dan semacam. Hal yang seperti itulah yang kita harus lakukan, yaitu pemasangan restrain, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam pemasangan restrain itu. Yang pertama yang dibutuhkan dalam pemasangan restrain adalah restrain itu sendiri atau alat pengikat. Kemudian yang kedua itu pisah kasa apabila dibutuhkan, dan plaster dan semacamnya. Kemudian yang ketiga lakban. Ini lakban sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya infeksi atau terjadinya lecet pada bagian kulit, sehingga diberikan lakban pada bagian kulit, sehingga mencegah terjadinya lecet atau goresan dari akibat ikatan dari restrain. Jadi mudah-mudahan video yang saya perlihatkan ini yang sebentar itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua untuk menyimak dengan baik-baik atau dengan saksama. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan sebelum melakukan tindakan pemasangan restrain adalah kita sendiri harus dalam kondisi bersih atau sudah mencuci tangan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Jadi setelah persiapan pribadi pada perawat itu sendiri sudah selesai, maka persiapan pakai alat dan pada pasien pun kita selesaikan. Dan apabila keduanya telah selesai, maka kita akan lanjutkan kepada tindakan pemasangan restrain itu. Jadi teman-teman simak, saya akan melakukan tindakan pemasangan restrain. Jadi setelah mencuci tangan atau perlengkapan pribadi pada perawat sendiri sudah selesai, maka kita lanjut ke perlengkapan alat dan perlengkapan pasien sendiri. Jadi apabila pasien sudah siap dan alat pun sudah siap, kita pun perawat sudah siap, maka setelah itu kita lanjut ke tindakan pemasangan restrain sendiri. Tapi sebelumnya, hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan yang namanya informed consent atau perkenalan singkat mengenai apa yang akan kita lakukan pada tindakan. Jadi teman-teman simak, saya akan melakukan tindakan dimulai dengan informed consent, dan setelah itu melanjutkan dengan tindakan pemasangan restrain. Tindakan, tapi sebelumnya saya akan melakukan yang namanya informed consent atau perkenalan singkat mengenai tindakan yang akan kita lakukan. Perkenalkan Bapak, nama saya Andi Muhammad Abdul Wahab. Jadi saya ingin melakukan tindakan pemasangan restrain atau mengikat tangan Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Misalnya dari jawaban dan semacamnya, ini sebenarnya informed consent bisa juga kita lakukan pada keluarga dari pasien itu sendiri. Kalau misalnya pasien tidak bisa menjawab atau dalam kondisi yang kurang waras, jadi kita bertanya kepada pasien mengenai bagaimana kabarnya. Setelah itu meminta kesediaan pasien itu sendiri untuk dilakukan pemasangan restrain pada dirinya. Kalau pasien itu menjawab iya, ataupun apabila pasien tidak menjawab ataupun memberontak, maka kita harus tetap memasang restrain tersebut agar mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi setelah melakukan informed consent, kita mulai dengan mempersiapkan alat dan mengambil alat, yaitu restrain sendiri. Ini cuman contoh ya teman-teman semua. Saya harap jangan gunakan alat ini untuk teman-teman melakukan pemasangan restrain. Jadi kita ambil alatnya, kita belah, kita bagi dua, dan setelah itu kita pasangkan pada tangan pasien seperti ini. Sebenarnya banyak teknik pemasangan restrain dan bukan cuma satu teknik. Ya, setelah itu kita ikat. Setelah sudah kuat, maka
kita ikatkan pada tiang atau benda-benda yang mencegah bergeraknya pasien, atau benda yang bisa tahan apabila pasien memberontak. Jadi diikat pada pencarian besi dan semacamnya sehingga pasien tidak bisa mengamuk. Mungkin pasien bisa mengamuk tapi tidak bisa untuk merugikan orang lain. Jadi seperti itu pemasangan restrain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan simak videonya dan bisa contohkan di rumah apabila teman-teman ingin belajar mengenai. Tapi setelah melakukan tindakan ini, kita melanjutkan ke sesi evaluasi. Di evaluasi kita menanyakan kepada pasien apabila pasien dalam kondisi sadar ataupun pasien dalam kondisi mengamuk, kita sampaikan seperti itu. Dan setelah itu kita lakukan yang namanya tahap dokumentasi atau melakukan menulis sebuah tindakan-tindakan yang kita lakukan pada hari itu, sekaligus mengambil gambar dan semacamnya pada bagian-bagian pasien itu, sehingga apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari, kita mempunyai bahan yang kuat atau hukum yang kuat yang melandasi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi ada bukti-bukti yang kita bisa perlihatkan kepada pihak yang berwenang. Jadi sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.